Selamat pagi Ibu Justina, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu Kepala, kabar saya baik-baik saja hari ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas persiapan mengajak Ibu untuk materi siklus air, dan saya sudah melihat RPP yang sudah Ibu berikan. Tujuan supervisi ini adalah untuk memastikan pembelajaran berjalan efektif dan mendukung perkembangan siswa. Setelah saya melihat RPP Ibu, bagus sekali dari rancangan yang sudah Ibu siapkan. Saya lihat ada 3 tahapan pengalaman belajar yang akan dialami siswa: memahami, mengaplikasi, dan berefleksi. Bisa Ibu jelaskan lebih detail tujuan pembelajaran untuk masing-masing tahapan ini? Baik, tentu saja saya akan menjelaskannya Ibu. Pada tahap memahami, siswa dapat menjelaskan kembali tentang siklus air dengan bahasa mereka sendiri setelah melihat video. Kemudian pada tahap mengaplikasi, mereka akan membuat model siklus air dari bahan-bahan sederhana. Terakhir pada tahap merefleksi, mereka akan mengevaluasi model yang dibuat, baik milik kelompok sendiri maupun kelompok lain. Wah, sangat jelas sekali ya Ibu. Saya melihat Ibu merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bagaimana strategi atau model pembelajaran ini akan mendukung siswa untuk benar-benar memahami konsep, kemudian mengaplikasikan pengetahuan mereka, dan akhirnya merefleksi proses belajar. Begitu Ibu? Ya, saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Setelah menonton video, siswa akan bekerja dalam kelompok untuk membuat model siklus air. Mereka harus berdiskusi, merencanakan, dan bekerja sama. Aktivitas ini akan membuat mereka berkesadaran dan bermakna karena mereka langsung menciptakan pengetahuan, dan suasana kelas juga akan dibuat menggembirakan dengan memberikan kebebasan berekspresi saat membuat model. Wah, menarik sekali Ibu. Kira-kira media apa yang akan Ibu gunakan untuk mendukung ketiga tahapan ini? Untuk tahap memahami, saya akan menggunakan media animasi interaktif Ibu. Lalu untuk mengaplikasi, siswa akan menggunakan barang-barang bekas seperti botol plastik, pewarna, dan batu sebagai media mereka dalam membuat model. Ini relevan dan mudah didapat. Untuk merefleksi, mereka akan menggunakan lembar kerja refleksi. Bagus sekali Ibu. Bagaimana Ibu akan menilai tercapainya tujuan belajar siswa pada setiap tahapan? Misalnya, bagaimana cara Ibu menilai kemampuan siswa dalam menjelaskan dengan bahasa sendiri, membuat model, dan mengevaluasi? Baik Ibu Kepala, untuk tahap memahami, saya akan menggunakan rubrik asesmen formatif saat mereka berdiskusi dan presentasi. Untuk mengaplikasikan, saya akan menilai kreativitas dan akurasi model yang mereka buat. Sedangkan untuk refleksi, saya akan melihat dari jawaban mereka di lembar kerja refleksi. Baik Ibu, dari diskusi kita ini, saya melihat rencana Ibu sudah matang. Untuk observasi nanti, kita sepakat fokus pada tahapan mengaplikasi ya, di mana siswa membuat model siklus air. Tujuannya kita akan melihat bagaimana siswa berinteraksi dan mengaplikasikan pemahaman mereka secara langsung. Setuju Ibu? Siap, saya setuju Ibu. Selamat siang Ibu Justina. Selamat siang Ibu Kepala.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena tadi Ibu sudah mengizinkan saya untuk mengamati proses pembelajaran di dalam kelas. Saya mau bertanya kepada Ibu, dan di proses yang tadi sudah saya amati, ada hal yang paling berhasil dari aktivitas siswa, khususnya saat mereka membuat model siklus air. Kira-kira mengapa menurut Ibu hal itu berhasil? Menurut saya, yang paling berhasil dalam pembelajaran tadi adalah semangat kolaborasi mereka itu. Saya melihat semua siswa dalam kelompok terlibat aktif, saling berbagi ide, dan bekerja sama dengan antusias. Ini menunjukkan bahwa prinsip menggembirakan dan bermakna sudah tercapai karena mereka menikmati prosesnya. Luar biasa Ibu. Selain keberhasilan, tantangan apa yang Ibu temui selama siswa membuat model? Tantangan utamanya ada pada beberapa siswa yang masih kesulitan mengubah ide menjadi bentuk konkret. Mereka masih mempunyai konsep di kepala mereka, tetapi bingung bagaimana cara membuatnya dengan bahan yang ada. Ini mungkin perlu saya perbaiki di pertemuan berikutnya, Ibu Kepala. Nah, berdasarkan tantangan itu, apa ada ide Ibu agar siswa lebih mudah dalam mengubah konsep menjadi model yang nyata? Saya mencoba di pertemuan berikutnya, saya akan memberikan contoh lebih banyak dari model yang sudah jadi atau memberikan tutorial singkat tentang cara memanfaatkan bahan bekas. Saya juga akan memberikan waktu lebih banyak untuk tahap perencanaan di awalnya. Baik Ibu Yustina, tadi kita sudah bahas ide-ide kreatif Ibu untuk membantu siswa membuat model yang lebih nyata. Saya rasa ide-ide tersebut sangat bagus. Sekarang dari rencana itu, apa yang Ibu butuhkan dari saya atau dari sekolah agar Ibu bisa melakukannya dengan lebih baik? Terima kasih Ibu Kepala. Sebenarnya ada beberapa hal yang saya rasa perlu ditingkatkan. Yang pertama, saya ingin bisa membuat rubrik penilaian proyek yang lebih rinci. Selama ini saya merasa penilaian saya masih terlalu umum. Jadi, siswa kurang mendapat umpan balik spesifik tentang bagaimana model mereka bisa lebih baik. Ide yang bagus ya Ibu. Rubrik yang sangat jelas memang sangat penting. Selain itu apa lagi? Yang kedua, saya butuh bantuan untuk mencari sumber daya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya ingin menunjukkan lebih banyak contoh model yang kreatif. Mungkin sekolah bisa menyediakan akses ke platform pembelajaran atau perpustakaan digital yang punya banyak referensi visual Ibu. Tentu bisa sekali Ibu. Kita bisa usahakan. Selain itu, saya juga mengamati tadi ada 1-2 kelompok yang terlihat bingung dalam pemberian tugas. Apakah Ibu merasa perlu meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kolaborasi kelompok Ibu? Betul sekali Ibu Kepala, itu tantangan lain yang saya hadapi. Saya ingin belajar bagaimana cara yang efektif untuk memastikan semua siswa terlibat dan mempunyai peran jelas dalam kelompok. Mungkin ada pelatihan atau workshop tentang manajemen kelompok yang bisa saya ikuti Ibu Kepala. Ya, baik Ibu. Jadi kita sepakat ya Ibu, kita buat kebutuhan pengembangan Ibu saat ini adalah yang pertama, pelatihan atau workshop tentang cara menyusun rubrik penilaian proyek yang efektif. Yang kedua, kita
kita akses ke sumber daya digital untuk mendapatkan referensi visual model. Dan yang ketiga, pengembangan strategi untuk memfasilitasi kolaborasi dan pembagian peran yang adil di dalam kelompok. Saya akan catat ini dan kita akan cari solusi terbaik untuk mendukung Ibu. Bagaimana Ibu? Semangat terus? Siap, semangat Ibu Kepala. Terima kasih. Sekarang Ibu izinkan saya untuk memberikan sedikit umpan balik terkait proses selama Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Bisa Ibu? Bisa. Baik. Dari pengamatan saya secara keseluruhan proses pembelajarannya sudah sangat baik. Saya melihat siswa sangat fokus dan mandiri saat membuat model yang mencerminkan prinsip berkesadaran. Namun, minta maaf Ibu, saya memperhatikan masih ada 1-2 kelompok yang tampak kurang terorganisir dalam pemberian tugas. Saran saya, mungkin di awal kegiatan Ibu bisa memfasilitasi pembagian peran yang lebih jelas untuk setiap anggota kelompok, sehingga semua siswa merasa memiliki tanggung jawab dan tidak pasif. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Kepala sudah memberikan masukan, saran yang sangat membantu. Saya akan terapkan di lain waktu Ibu Kepala. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan selamat siang. Selamat siang.